Dan itu sendiri menggambarkan mengapa Mercedes mungkin menyembunyikan beberapa kinerja hingga musim dimulai minggu depan di Bahrain. Selain itu, Wolff juga memberikan tekanan perihal poin ini, dan dia mengatakan bahwa tim tidak mencoba melakukan sesuatu di belakang peraturan karena Formula dibuat dengan berdiskusi produktif dengan FIA selama proses produksi. Wolff juga menambahkan bahwa semua yang dipasang di mobil selalu mengikuti diskusi dengan FIA sepanjang prosesnya. Dan hal yang paling menarik tentang Formula adalah fakta bahwa hanya karena awalnya diumumkan sebagai hal yang legal, itu tidak berarti bahwa tim lain tidak akan protes pada balapan berikutnya jika hal tersebut berproduksi berhasil. Karena apa yang telah dilakukan Mercedes mungkin menjadi revolusi dalam motorsport ini, dan berkat peningkatan besar dalam kinerja aerodinamis mobil, tim mungkin telah mendorong simulasi kecepatan balapan sebanyak mungkin. Karena di uji pramusim hanya bertujuan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dengan fokus pada berbagai aspek kinerja mobil. Dan fakta bahwa Mercedes tidak memuncaki kebal waktu bukanlah faktor yang relevan dan masih menunjukkan kompetitivitas tim. Dalam sebuah latihan uji Mercedes mungkin menunjukkan bahwa mereka tidak memperhatikan kinerja, tetapi tidak demikian. Karena Mercedes lebih fokus pada pengumpulan data untuk mengoptimalkan apa yang sudah mereka buat dalam beberapa bulan terakhir, menurut Sean Collins, seorang ahli teknis untuk Formula One. Dan inovasi yang diterapkan oleh Mercedes pada Formula sangat cerdas karena memungkinkan mereka untuk tampil beda dari grid lainnya, sambil tetap berada dalam kerangka hukum. Collins juga menambahkan bahwa apa yang telah dilakukan Mercedes sangat cerdik. Mereka memiliki elemen luar, seperti upper blade dari 4 bagian Formula yang sebenarnya hanya kawat dan hanya ada untuk memenuhi regulasi yang menyatakan bahwa semua upper blade dan elemen harus panjang struktur Formula tanpa celah atau batasan yang biasanya terlihat. Di sini Mercedes memutuskan untuk mempertahankan Formula lama mereka dengan melihat upper blade yang merupakan pandangan umum mengenai aturan tersebut. Namun jika melihat ujung luar ada sedikit sambungan pada plat ujung yang membuatnya tetap sah, yang mana Mercedes memotong seluruh persimpangan Formula dengan konsep ini. Dia membuat tim-tim lain di pit lane akan berlomba-lomba masuk ke wind tunnel untuk memahami dengan seksama apa yang tim ini coba lakukan. Ini bukan sesuatu yang bisa langsung dicontoh karena memiliki dampak besar pada seluruh mobil. Dan berkat desain ini, Mercedes juga dapat meremodel nusukun mobil yang saat ini lebih padat dan duduk di elemen kedua dari fronting, bukan di depan papan utama seperti pada musim sebelumnya. Hal ini juga penting karena fronting adalah permukaan aerodinamis pertama yang menyentuh udara bersamaan dengan roda depan. Dan jika mobil ini memiliki aliran udara yang solid di seluruh mobil, maka mobil harus menyerangnya dengan benar-benar dua elemen ini. Dan para ahli percaya bahwa inovasi ini akan memungkinkan Mercedes untuk mengeluarkan lebih banyak performa sepanjang musim 2024. Ya, meskipun beberapa permukaan aerodinamis tetap sama seperti musim 2023, namun ada peluang besar untuk mengubahnya sesuai dengan jalur pengembangan yang akan mereka pilih. Ada rumor juga yang beredar di sekitar dari media terkenal bahwa Formula Mercedes berfungsi sebagai pengalihan perhatian aja dari apa yang terjadi di bagian lain mobil, seperti suspensi belakang, rangka, dan bodinya. Ya, meskipun inovasi ini menarik, ini bukanlah hal yang paling penting di mobil, mengingat masalah yang dimiliki pendahulunya berkaitan dengan stabilitas dan manuverabilitas. James Allison juga mengatakan bahwa tim tidak diizinkan juga untuk bekerja pada bagian lain mobil karena pembatasan teknis dan keuangan yang diterapkan oleh era saat ini untuk semua tim di grid. Dan poin ini sangat penting karena Mercedes telah menetapkan tujuan mereka dengan jelas sebelum mobilisasi, yaitu mengejar Red Bull. Dan ini bisa menjadi salah satu langkah terbesar yang dilakukan tim setelah beberapa musim terakhir. Namun dengan Red Bull untuk memilih mengejar konsep baru dan tiba-tiba Red Bull bisa memaksimalkan konsep zero pot mereka dan Red Bull bisa sangat kompetitif, ini tentu aja akan merepotkan Mercedes dan akan ada pertarungan teknologi baru di musim ini. Pertanyaannya adalah apakah Mercedes sudah melakukan hal yang cukup untuk mengejar Red Bull lagi? Ini sangat penting karena mobil yang kita lihat sekarang dan perkembangan yang akan mereka alami sepanjang musim akan menjadi mobil yang akan mereka mulai pada musim 2025. Toto Wolff juga mengatakan bahwa pendekatan realistis masih ada, dan saat ini tidak ada apapun untuk memprediksi kapan mereka bisa kembali di depan. Namun inovasi terbaru setelah frontwing yang desain baru menunjukkan bahwa Mercedes mungkin akhirnya telah belajar sedikit banyak tentang cara membangun mobil dengan permukaan aerodinamis yang berfungsi dengan baik. Hal yang bisa diharapkan sekarang adalah bahwa Red Bull akan menghadapi masalah yang sama seperti Mercedes dalam 2 tahun terakhir dalam mengekstrak performa dari desain robot yang bermasalah. Dengan semua ini, apa pendapat kalian tentang inovasi terbaru Mercedes? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.
ada teman-teman cara kita ini unik cek Regera, Pagani, Huayra, banyak lagi mobil-mobil eksotisnya karena ini kita mau dari TikTok otomotif ke daerah dan event motor. Aku lama mandi sesuai permintaan kamu. Siapa yang minta kamu mandi? Aku tak boleh mandi aja. Jadi ini kata Dong kamu bisa. acara ini lebih dari ekspektasi tadi. Tidak usah banyak ngomong. Kalau kamu banyak ngomong. Banyak mobil tiba-tiba main geludak. Gedong. 911 Cium aku Targa 4S. Enggak cium. Ini benar-benar pure AMG, nggak ada versi biasanya, cuma AMG-nya aja, Gowing. Mobil 720S, saringannya Aventador, ada Aventador juga. Dan yang bintangnya itu ada 3 mobil itu tuh. Koenigsegg Regera, Pagani Huayra, sama versi AMG yang AMG GT yang Project One. Ini sayapnya, dia bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi di track tuh dia memberikan downforce, mengurangi downforce tuh udah otomatis semua. Koenigsegg Regera udah nggak main ratusan HP lagi nih. Ini hybrid, dia 1500-an horsepower, carbon fiber semuanya. Dan ini yang punya juga baru pakai mobil ini nih sekarang, setelah delivery beberapa bulan yang lalu, tapi baru dipakai sekarang. Tapi yang paling keren dari mobil ini cara buka pintunya. Ini Anda bisa lihat buka dan tutupnya ke atas seperti ini dan full elektrik. Nah sekarang kita mau ke dalam untuk briefing. Jadi nanti saya akan bawa satu Porsche 911 Boy. buat ikutan konvoynya. Boy mambu-mambu dalam jalan ke dus-dus. Di ala-ala dek. Oke, sekarang kita jalan. Huracan STO Super Trofeo Omologato. Jadi dari mobil yang benar-benar track ready sampai mobil yang super nyaman. Ini main Di ala-ala dek, namanya di ala-ala dek, ala-ala dek, ala-ala dek. Nah ini mobil saya. Halo Pak, ini mobilnya Pak. Ya silakan ya. 911 Targa 4S. Ya ini jadi bentuknya Targa dan ya mesinnya kalau nggak salah 450 HP ya. Jadi motor. Ini yang manual apa yang matic? Alhamdulillah ya. Let's go kita jalan. Ala-ala di ala-ala Balap di Sentul juga dari engine. Nah kalau yang Targa ini bukan track car, tapi dia ada heritage plastiknya gitu bentuknya. Ini udah pasti nyaman buat dipakai harian. Di atas saya juga ikut ada yang bawa. Ya, let's go. Di belakang saya, oh prospektor. Mungkin nyobain di Amerika sekarang udah ada yang pakai di Indonesia. Gede kan mobilnya. Kayaknya off-road Spectre pertama yang itu touring nih, apa? Morning run. Ini kalau di total ratusan miliar ini. Lang ke dus. Apa tuh? Ada anggap aja dengan mobil, satu mobil rata-rata di nggak apa ya, M-nya udah deh, nggak sampai segitu, hampir setengah triliun loh.
Cooper, buatan kita Ferrari Roma. Tapi bagusnya ya, konvoy ini itu tidak menggunakan co-rider sama sekali, tidak menggunakan pengawalan polisi, dan udah nggak apa-apa, nggak ada yang satu barisan, yang penting tujuan kita sama, jadi terpecah beberapa grup gitu ya. Karena banget ya motornya nih. Jalan gelombang itu nyaman, tarikannya kenceng, bener-bener mobil all-rounder banget kan. Main driver, apalagi yang harga ini emang lebih ke arah santai.